Bab 68. Cinta sekretaris pilihan Papa. Brian baru saja tiba di rumah pukul 8 malam. Pekerjaan di perusahaan sangat menumpuk, belum lagi harus rapat membahas rencana proyek baru yang cukup menyita banyak waktunya. Di tengah-tengah kesibukannya siang tadi, Brian sekuat tenaga menahan diri dari godaan istrinya. Awalnya Brian menelpon dan bertanya apa yang sedang Anneliese lakukan di rumah. Tiba-tiba Anneliese memperlihatkan setengah badannya yang ternyata hanya memakai lingerie merah. Brian semakin kepanasan ketika melihat posisi Anissa sedang berbaring di. Lalu Anneliese dengan santainya mengakhiri sambungan teleponnya begitu saja. Anneliese sudah menggodanya habis-habisan, tapi saat dihubungi lagi, istrinya itu tidak mau mengangkat telepon, dan hanya mengirimkan pesan yang mengatakan ingin tidur siang. Brian bisa apa selain menelan lodah? Kalau saja pekerjaannya bisa ditinggal, Brian tentu akan pulang ke rumah saat itu juga dan meminta pertanggungjawaban pada Anneliese. "Kamu baru pulang?" tanya Jihan yang berpapasan dengan Brian di depan pintu lift. Aku ke atas dulu." Brian buru-buru masuk ke dalam lift hingga membuat Jihan geleng-geleng kepala. Siapa lagi yang bisa membuat Brian tergesa-gesa seperti itu kalau bukan Anneliese? Brian membuka pintu kamar hingga menimbulkan suara karena terlalu bersemangat. Dia sudah tidak sabar ingin melihat Anneliese dengan balutan lingerie seksi. Istrinya itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena sudah menyiksanya sejak tadi siang. Langkah Brian berhenti di dekat Ran, yang kobaran semangat di matanya seketika padam, ketika mendapati Anneliese tertidur pulas dengan setelan piyama serba panjang. Sudah bisa dipastikan Anneliese hanya mengerjainya. Sempat memaku di tempat, Brian kemudian mendekati Anneliese. Jika Anneliese berpikir bisa lolos dari Brian, tentu dia salah besar. Sebab Brian tidak akan melepaskan Anneliese begitu saja setelah membangkitkan G4 irahnya. Brian menunduk untuk berbisik di telinga Anneliese. Tidak peduli Anneliese bisa mendengarnya atau tidak. "Setelah membuatku gelisah seharian, kamu pikir bisa tidur dengan nyenyak malam ini?" bisiknya dengan seringai tipis. "Jangan harap aku melepaskanmu malam ini." Brian kemudian menegakkan badan dan memperhatikan reaksi Anneliese. Istrinya itu tidak bergerak sama sekali. Nafasnya terdengar ringan tapi tidak seperti orang yang benar-benar tidur. Brian curiga Anneliese hanya pura-pura tidur. Dan ternyata dugaan Brian tidak meleset, Anneliese memang pura-pura tidur. Sekarang dia panik setengah mati. Membayangkan apa yang akan dilakukan Brian padanya. Beberapa menit berlalu, Anneliese mendengar suara gemercik air dari dalam kamar mandi. Dia langsung membuka matanya dan turun dari Ran, yang ini adalah kesempatannya untuk keluar dari kamar dan tidur di kamar sebelah. Tubuh Anneliese melemas di depan pintu. Dia kalah pintar dari Brian. Anneliese tidak bisa kabur karena kunci pintu kamarnya disembunyikan oleh Brian. Atau bisa jadi dibawa ke kamar mandi. Harus kabur lewat mana? "Aku tidak mau menjadi santapan beruang lapar," gumam Anneliese panik. Anneliese hanya iseng menggoda Brian karena kesal padanya. Sudah beberapa bulan ini Brian sangat sibuk, sering pergi keluar kota bahkan keluar negeri untuk urusan bisnis. Tapi tidak pernah mengajaknya. Di saat Anneliese sedang mencari cara untuk kabur, Brian tiba-tiba muncul dari kamar mandi dengan hanya memakai handuk yang melilit di pinggang. Dada bidang dan roti sobeknya tampak melambai-lambai dengan gagah. Bahkan cukup menggiurkan. Namun Anneliese justru merinding, apalagi tatapan mata Brian seolah mengatakan ingin menelannya bulat-bulat. "Pura-pura tidur rupanya," ucap Brian datar. Anneliese memutar malas bola matanya, dia bergegas duduk di sofa dan enggan menanggapi ucapan Brian. "Oh, kamu ingin main di sofa?" tanya Brian. Pria tinggi itu dengan santainya menghampiri Anneliese, membuat bola mata Anneliese membulat sempurna. "Kamu mau apa?"
Jangan macam-macam, aku sedang hamil besar. Anneliese menahan perut Brian dengan dua tangannya karena semakin mendekat. Kamu yang memulai, apa perlu aku tunjukkan buktinya? Aku mengambil gambarmu saat sedang memamerkan tubuh berbalut lingerie. Ucapnya. Mata Anneliese makin melotot dibuatnya. Brian, kamu benar-benar. Di mana ponselmu? Aku akan menghapusnya. Anneliese ingin berdiri namun Brian malah mengurungnya di sofa. Mengoleksi foto seksi istri sendiri tidak ada salahnya, kenapa harus dihapus? Kata Brian. Apalagi jumlah foto seksi Anneliese tidak sedikit. Brian terlalu sering mengambil potret istrinya ketika sedang tidur setelah melewati perdintaan panas. Ya terserah kamu sajalah. Sekarang menyingkir, aku ingin tidur lagi. Susah payah Anneliese menyingkirkan tubuh Brian, namun tenaganya kalah jauh. Memang boleh menolak suami. Ucap Brian menaikkan sebelah alisnya. Anneliese benar-benar tega karena mengabaikannya yang jelas-jelas mengajaknya bercinta. Aku sedang tidak ingin, kamu jangan memaksa. Anneliese memutar malas bola matanya. Dia masih sering kesal ketika melihat Brian. Dengan emosinya yang naik turun. Padahal kehamilannya sudah memasuki bulan kelima, tapi rasa kesalnya pada Brian tidak hilang. Namun kerap kali Anneliese merasa rindu pada suaminya jika sedang tidak ada di dekatnya. Itu sebabnya tadi siang Anneliese memakai lingerie untuk menggoda Brian. Karena saat itu dia sedang merindukan Brian. Memaksa pun tidak masalah karena aku berhak. Lebih baik kamu N1 mati saja, biar aku yang bekerja. Setelah mengatakan itu, Brian langsung membungkam mulut Anneliese dengan diuman dalam penuh gairah. Hasratnya memang sudah menggebu sejak siang tadi. Perjalanan keduanya sangat melelah, karena harus menempuh waktu lama. Dan akhirnya Brian lelah dan jatuh. Pagi-pagi sekali Brian sudah masuk ke dapur dan mengacak-acak isi lemari es. Dengan wajah kusutnya, dia mengupas wortel. Di atas kompor ada panci berisi iga yang sedang direbus. Sudah matang belum? Pertanyaan itu terlontar dari mulut wanita hamil, yang sedang duduk santai di depan meja makan sembari menopang dagu dengan satu tangan. Brian melirik malas. Kalau bukan karena anaknya, dia tidak akan sudi turun ke dapur dan memasak sendiri. Seumur-umur dia tidak pernah memasak. Tapi sejak Anneliese hamil, dia sering dijadikan koki dadakan oleh istrinya. Yang membuat Brian semakin kesal, makanannya tidak pernah dihabiskan oleh Anneliese. Istrinya hanya akan mencicipi saja. Sayang, suamimu ini bukan pesulap, apalagi penyihir. Orang gila mana yang bisa menyajikan sop iga dalam waktu 15 menit? Protes Brian. Aku kan hanya bertanya, kamu kenapa jawabnya marah-marah? Kalau tidak mau menuruti permintaan anak kita, bilang saja dari awal. Anneliese menjadi cemberut dan beranjak dari duduknya. Sayang, kamu mau kemana? 10 menit lagi sop iganya matang. Brian ingin menahan Anneliese, tapi istrinya itu tetap melangkah pergi. Aku sudah tidak ingin makan sop iga, aku mau makan bubur ayam saja. Ucap Anneliese dengan entengnya. Brian menepuk keningnya. Ternyata aku orang gilanya. Gumamnya frustasi. Bab 69. Ponsel Brian berdering di tengah-tengah rapat penting para petinggi perusahaan. Sekalipun ponselnya ada di saku celana, Brian sudah tahu siapa orang yang berani menelponnya di jam sibuk seperti sekarang. Bahkan rekan bisnisnya saja tidak berani asal menelpon. Biasanya mereka menghubungi Felix dulu sebagai perantara, setelah itu baru akan disambungkan dengan Brian. Rapat kali ini sudah cukup. Ucapan Brian membuat Felix meliriknya dan langsung melayangkan interupsi. Pak, 2 poin terakhir belum Anda sampaikan. Bisik Felix yang memang duduk di dekat Brian. Brian melihat layar laptop di depannya. Dia membaca poin yang belum disampaikan pada mereka. Kamu lanjutkan rapatnya dan sampaikan poin penting ini.
Saya ada urusan yang lebih penting, ujar Brian setengah berbisik. Felix tidak menginterupsi lagi. Jika Brian sudah bilang ada urusan yang lebih penting dari rapat perusahaan, artinya tidak bisa dicegah lagi karena akan berurusan dengan ibu negara. Pemilik perusahaan itu lantas beranjak dari ruang rapat setelah menyuruh Felix menggantikan dirinya melanjutkan rapat. Dering ponselnya sudah berhenti sejak masih di dalam ruang rapat. Brian merogoh ponselnya dan balik menghubungi Annelise. Panggilan teleponnya terhubung tanpa menunggu lama. "Ya sayang, kamu butuh sesuatu," ucap Brian penuh kelembutan. Dia semakin sabar menghadapi Annelise, setelah berbulan-bulan dihadapkan dengan mood ibu hamil yang berantakan. Belum lagi, nasihat dan saran yang kerap kali didapatkan Brian dan kedua orang tua, om serta tantenya. Mereka selalu mengatakan padanya agar lebih sabar dan bersikap lembut ketika menghadapi Annelise. Brian diminta memaklumi kondisi Annelise yang sedang mengandung anak mereka. "Kamu kapan pulang?" tanya Annelise dengan nada bicara yang terdengar manja. "Kenapa? Sudah merindukanku?" Brian berkata dengan percaya diri. Beberapa kali Annelise memang pernah meminta Brian segera pulang ke rumah karena dia merindukannya. Jadi ketika Annelise bertanya kapan dia akan pulang, Brian jadi berpikir Annelise merindukannya. Terdengar Annelise berdecak kesal di seberang sana. "Hari ini jadwal ke dokter. Kenapa belum pulang?" omelnya. "Astaga," desah Brian pelan. Dia langsung memegangi pelipisnya. Bagaimana bisa dia melupakan jadwal pemeriksaan Annelise? Kalau mengaku lupa, bisa-bisa Annelise akan mengamuk. "Iya sayang, aku sedang di jalan. Tunggu 20 menit ya." Bohongnya agar terhindar dari amukan sangat istri. "Ya, aku tunggu." Nada bicara Annelise terdengar badmut. Pasalnya dia sudah rapi sejak tadi. Brian baru saja membuka mulut untuk bicara lagi dengan Annelise, tapi Felix tiba-tiba muncul dari ruang rapat dan berbicara dengan santainya. "Pak Brian, kunci mobil Anda terjatuh di ruang rapat," ujar Felix. Brian terkejut dan refleks memutuskan sambungan teleponnya. Meski dia yakin sudah terlanjur didengar oleh Annelise. Felix yang melihat Brian menatap tajam ke arahnya, hanya bisa menelan ludah dengan susah payah. Dia sadar sudah melakukan kesalahan besar. Sebab wajah bosnya langsung tidak bersahabat. "Kamu cari mati ya?" gerutu Brian seraya merampas kunci mobilnya dari tangan Felix. Felix tidak bisa berkutik. Dia memilih diam walaupun penasaran kesalahan apa yang sudah dia perbuat pada bosnya. Brian ingin sekali meluapkan amarahnya pada Felix, namun dia sedang buru-buru dan tidak bisa membuang-buang waktunya lagi. Dia kemudian berlalu dari sana meski sempat memelototi Felix sebelum pergi. Di ruang tamu, Annelise menunggu Brian dengan wajah cemberut. Bisa-bisanya Brian bohong padanya. Telinga Annelise masih berfungsi dengan baik, dia jelas-jelas mendengar suara Felix yang ingin memberikan kunci mobil Brian. Mobil sport berhenti di halaman rumah, Brian turun dan setengah berlari memasuki rumah. Dia melihat Annelise duduk di ruang tamu dan langsung berdiri dari duduknya begitu dia datang. Brian mencoba tersenyum lebar meski terlihat kaku. "Ayo sayang." Brian menghampiri Annelise dan merengkuh pinggangnya untuk dibawa keluar. "Aku baru tahu kamu jago berbohong. Jangan-jangan bukan kali ini saja kamu membohongiku." Nada bicara Annelise terkesan santai namun penuh penekanan. "Maaf sayang, aku takut kamu marah kalau tahu aku masih di perusahaan. Aku masih rapat saat kamu menelpon." Brian memasang ekspresi menyesal. "Bagaimana kalau kita ke villa setelah melihat baby?" bujuknya seraya mengusap lembut perut Annelise yang sudah besar. Annelise menggeleng. "Aku mau beli perhiasan aja," serunya. "Baik sayang, beli tokonya sekalian juga boleh," sahut Brian dengan senyum lega. Akhirnya bisa dibujuk juga tanpa harus ada perang antar suami istri. Annelise berbaring di berangkar.
Seorang perawat membantu menyingkap dress Anneliese dan mengoleskan gel di perut buncitnya. Sudah siap lihat babinya? Tanya dokter yang akan melakukan pemeriksaan USG pada Anneliese. Tidak perlu ditanya jenis kelamin dokter yang memeriksa Anneliese. Mengingat sifat Brian, tentu dia itu tidak akan membiarkan Anneliese diperiksa oleh dokter laki-laki. Anneliese mengangguk antusias. Begitu pula dengan Brian, meski tidak menunjukkannya secara langsung. Kali ini saya harus tahu jenis kelaminnya, ucap Brian. Dokter itu mengulas senyum. Seandainya dia bisa menyuruh bayi mereka agar tidak menutupi kelaminnya, pasti sudah dia lakukan sejak lama. Sayangnya setiap kali di USG, bayi di dalam perut Anneliese selalu menutup rapat-rapat kedua kakinya hingga tidak bisa diprediksi jenis kelaminnya. Kita berdoa saja ya, semoga babinya mau memperlihatkan pada kita. Anneliese mengamini dalam hati sambil mengangguk. Sebesar apapun keinginan Brian dan Anneliese yang ingin mengetahui jenis kelamin anak pertama mereka, tapi jika belum dikehendaki, mereka bisa apa selain menunggu bulan berikutnya lagi. Meski begitu, mereka tak terlalu kecewa karena bisa melihat wajah babinya dengan jelas. Anak mereka memiliki hidung yang mancung, sudah pasti turunan dari papanya. Kita makan dulu sebelum ke toko perhiasan, ucap Brian sembari melajukan mobilnya meninggalkan rumah sakit. Anneliese mengangguk tanpa protes. Bagaimana kalau anak kita perempuan? Ucap Anneliese tiba-tiba. Kamu ingin anak pertama kita laki-laki kan? Brian menghela nafas berat. Dia merutuki dirinya sendiri karena tidak sengaja mengutarakan keinginannya tersebut pada Anneliese. Akhirnya Anneliese jadi kepikiran dan sudah beberapa kali mengulangi pertanyaan yang sama. Sayang, aku menginginkan keduanya. Laki-laki dan perempuan sama saja. Dia tetap anak kita. Kalau dia perempuan, kita bisa membuatnya lagi tahun depan agar dapat laki-laki. Begitupun sebaliknya, sahut Brian seraya mengusap lembut perut Anneliese. Anneliese tidak bicara lagi. Dia tahu Brian bisa menerima dengan senang hati, apapun jenis kelamin anak mereka. Namun tetap saja dalam hati kecil Anneliese terasa ada yang mengganjal. Aku mau yang ini, boleh? Tanya Anneliese pada Brian. Anneliese menunjuk satu set perhiasan yang bertabur berlian. Tentu saja harganya tidak kaleng-kaleng. Anneliese memang pandai menggunakan uang suami. Apalagi suami yang banyak uangnya seperti Brian. Boleh sayang, ambil semua yang kamu suka, kata Brian. Dia lantas menyodorkan black card pada Anneliese. Harusnya dari dulu aku seperti ini. Bodoh sekali punya suami kaya tidak dimanfaatkan. Lirih Anneliese pada Brian. Brian hanya menggeleng dan mengacak pucuk kepala Anneliese. Salah siapa selalu menolak setiap diajak pergi ke mall. Bab 70. Kediaman Saka semakin ramai karena satu persatu keluarga besar dan orang terdekat mulai berdatangan. Hari ini adalah acara 7 bulanan Anneliese. Acara yang tadinya ingin digelar sederhana oleh menantu konglomerat itu, mau tidak mau harus menjadi acara besar-besaran. Saka dan Jihan tidak kekurangan uang sampai harus mengadakan acara sederhana. Demi cucu dari anak laki-laki mereka, Saka sampai menggelontorkan dana yang tidak sedikit. Belum lagi untuk santunan anak yatim yang mereka undang. Kamu kenapa tidak berusaha mencegah Dedi? Hanya acara 7 bulanan, rasanya seperti akan mengulang resepsi lagi. Protes Anneliese yang entah sudah keberapa kali. Brian mungkin sampai bisa mendengarnya. Tapi dia tetap menanggapi dengan sabar. Brian mengusap perut besar Anneliese. Kehamilannya sudah 7 bulan, tapi sampai sekarang belum tahu jenis kelaminnya. Itu wujud sayang Dedi sama anak kita, lagi pula bukan kita yang meminta. Kita tinggal ikuti saja kemauan Dedi dan Momi, sahut Brian. Tatapan Brian semakin intens, dia terpesona melihat kecantikan wanita hamil di depannya. Riasan tipis di wajah Anneliese membuatnya terlihat segar dan sangat cantik.
Riasan dari Mua terkenal memang tidak diragukan lagi hasilnya. Kamu mau ngapain? Tegur Anneliese menahan wajah Brian yang tiba-tiba mendekat. Cium dulu sebentar, kamu cantik banget. Ucap Brian to the point. Gengsinya mulai pudar perlahan. Brian kerap kali memuji Anneliese terang-terangan. Anneliese berdecak. Nanti saja kalau sudah selesai acaranya. Tatapan kamu tuh mencurigakan, aku tidak yakin kalau cuma ciuman. Tolaknya. Anneliese sangat mengenali suaminya, sampai bisa membaca arti tatapan mata Brian. Suaminya itu sebentar lagi akan berubah buas jika dituruti, sebab tatapannya jelas penuh empatful. Brian mendesi kesal melihat istrinya beranjak dari kursi dan berjalan keluar kamar. Anneliese, kamu menolak bersiuman denganku. Seru Brian. Anneliese hanya menoleh sambil tertawa jahil. Kamu dalam mode berbahaya. Cepat turun, acaranya sebentar lagi mulai. Ujar Anneliese. Sembari menghentakkan kakinya, Brian beranjak dari kamar dan menyusul Anneliese. Dia merengkuh pinggang Anneliese, dan berjalan menuju tempat acara yang digelar di aula samping rumah. Nanti malam aku minta jatah double. Bisiknya pada Anneliese. Wanita dengan perut buncit itu melirik malas. Mimpi saja. Acara ini pasti menguras tenaga, aku mau langsung tidur. Ya sudah kamu tidur saja, lagi pula akhir-akhir ini hanya aku yang bergerak. Kamu bisa tidur sambil menikmati, jawab Brian cepat. Astaga Brian, apa di pikiran kamu hanya ada bercinta? Suara itu mengagetkan Anneliese. Dia langsung menunduk, tidak berani mengangkat wajahnya karena malu dengan kakak ipar. Pengantin lama tidak usah ikut campur, balas Brian sewot. Heh, kamu pikir kamu pengantin baru? Jawab Flora tak mau kalah. Brian mengedikkan bahunya acuh. Kami berdua masih muda, urusan Ran, Jong masih panas seperti pengantin baru. Beda dengan yang sudah berumur, pasti Ran, Jongnya dingin. Cerocos Brian mengejek. Kletak. Flora membenturkan ponselnya ke kepala Brian. Adik kurang ajar. Memangnya kamu pernah lihat permainan Ran, Jongku dengan Daniel? Sok tahu kamu. Daniel yang mendengar namanya disebut-sebut, segera menghampiri istrinya. Ribut lagi? Tanya Daniel pada sangat istri. Flora dan Brian kalau disatukan tidak pernah akur. Ada saja yang diributkan. Sayang, Brian mengatai Ran, Jong kita dingin. Anak ini memang kurang ajar. Flora ingin membenturkan ponselnya lagi ke kepala Brian, tapi dicegah Daniel. Jangan didengarkan, nanti kita buat video panas dan kirimkan pada Anneliese. Biar Anneliese yang memberitahu suaminya sepanos apa perempat inan kita. Ucap Daniel seraya mendium sekilas bisbir Flora. Brian mendelik kesal, untung saja sejak tadi Anneliese menundukkan wajah. Dasar sinting. Cibir Brian sewot. Dek, sebaiknya kamu ngaca, bisa-bisanya orang sinting teriak sinting. Balas Flora kemudian terbahak-bahak karena melihat Brian kebakaran jenggot. Ya ampun sayang, kamu keren sekali bisa membuat emosi Brian meledak. Ujarnya pada Daniel. Yang aku lakukan tidak gratis sayang. 3 ronde untuk nanti malam. Ucap Daniel sembari mengedipkan satu matanya. Wajah Flora berubah lesu. Dia sudah membayangkan seremuk apa dia nanti malam. Acara yang berlangsung dari pukul 10 pagi itu berjalan lancar hingga pukul 1 siang. Satu persatu tamu undangan sudah meninggalkan kediaman Saka. Sekarang hanya tinggal keluarga besar yang tersisa. Ada keluarga Tasya, beserta anak, menantu dan cucunya. Juna yang selalu hadir bersama istri serta ketiga anaknya. Dan tentunya ada keluarga kecil Flora. Mereka menjadi keluarga yang selalu rukun dan harmonis. Tidak pernah ada konflik keluarga di dalamnya meski orang tua mereka sudah tidak ada. Semua ini berkat peran Saka dan Jihan. Keduanya sering mengadakan acara keluarga untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Mom,
Sebaiknya Momi harus menasehati Brian. Adu Flora pada Jihan. Ibu dua orang anak itu sengaja bicara di depan Brian untuk membuatnya kesal. Kalian ribut lagi. Yang satu sudah punya anak dua, yang satunya mau punya anak sebentar lagi. Malu dong sama anak-anak, ujar Jihan tak habis pikir. Anak-anaknya sudah berumah tangga, tapi Jihan masih sering mendapat aduan dari keduanya. Flora menggeleng. Ini tentang keselamatan cucu Momi di perut Anneliese, ucapnya. Mendengar itu, Brian langsung memberikan tatapan tajam. Jangan usil sama rumah tangga orang, tegurnya tegas. Flora malah memasang wajah tengil, dia sama sekali tidak takut pada teguran Brian. Sini Flo bisikin, ujarnya pada Jihan. Karena penasaran, Jihan akhirnya mendekat pada putrinya. Mata Jihan membulat sempurna. Flora menarik diri karena sudah mengadukan kelakuan Brian pada mominya. Ya ampun Brian, seru Jihan. Malam ini biar En tidur sama Momi. Kamu bisa membahayakan cucu Momi kalau seperti itu terus. Brian berdecak acuh. Momi jangan kemakan omongan penyebar gosip. Pokoknya malam ini En tidur sama Momi. Kamu tidur saja di kamar sebelah. Ketus Jihan. Sepertinya aku harus mencari ibu kandungku, mungkin aku tertukar di rumah sakit. Gerutu Brian seraya beranjak dari duduknya. Dia merasa dianaktirikan oleh Jihan. Anneliese menggaruk tengkuknya dan tersenyum canggung. Perdebatan ibu dan anak itu membuatnya bingung harus berpihak pada siapa. Mau membela suaminya, nanti dianggap menantu tidak sopan. Mau berada di pihak Jihan, sudah pasti Brian akan menghukumnya. Lebih baik memang diam saja dan menjadi penonton. Kak, anterin ke depan sebentar please, rengek Jenny sambil menggoncang lengan Brian. Ish, kamu ini apa-apaan? Di sini banyak supir, Joshua juga ada di bawah. Sana minta antar mereka saja. Brian menepis tangan sepupunya. Cuma Jenny satu-satunya sepupu yang berani merengek seperti itu padanya. Jenny menjadi cemberut. Dia tidak kehilangan akal dan langsung bergelayut pada Anneliese. Kalau Brian sulit dibujuk, masih ada pawangnya yang bisa menaklukkan Brian. Kak En, tolong bujuk Kak Brian agar mengantarku. Cuma ke restoran depan. Pintanya memohon. Di sekolah ada pria menyebalkan yang mengejarku, sudah aku tolak tapi masih memaksaku menerima cintanya. Aku ingin pura-pura mengenalkan pacar padanya supaya tidak mengejarku lagi. Jenny menjelaskan panjang lebar. Apa? Aku tidak sudi pura-pura jadi pacarmu. Seru Brian yang paham maksud ucapan Jenny. Kamu perhitungan sekali sama sepupu sendiri. Sudah sana antar Jenny. Kasian Jenny kalau laki-laki itu mengganggunya terus. Brian menghela nafas. Seketika dia patuh dan beranjak keluar kamar tanpa mengganti baju santainya. Terima kasih kakakku yang cantik dan baik hati. Pinjam dulu ya suaminya. Kakak mau dibelikan apa? Nanti hubungi Kak Brian saja ya. Ujarnya kemudian menyengir kuda. Padahal menawarkan diri, tapi Brian juga yang kena. Soalnya uang suami KKN lebih banyak dari aku. Lanjutnya, Anneliese hanya tersenyum tipis. Sudah sana, nanti Kak Brian marah. Secepat kilat Jenny bergegas menyusul Brian agar pria itu tidak marah-marah lagi.